ing sajerone raga ana jiwa, ing sajerone jiwa ana rasa kang ketali nyawiji marang ati. Mula jiwa raga ati kudu nyawiji manunggal marang Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya, salam lestari. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan mengulas tentang asal Pulau Jawa pecahan Australia dipaku Gunung Tidar. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik. Dan bagi yang saudara-saudaraku yang sudah mendukung channel kami, saya aturkan terima kasih. Yang baru menemukan, jangan lupa dukungannya dengan ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, langsung saja kita ulas. Pulau Jawa merupakan pulau terdapat di dunia dengan jumlah populasi lebih dari 150 juta penduduk dan luas sekitar 128,297 km. Dua pulau yang berada di Kepulauan Nusantara dan Samudra Hindia ini juga merupakan tempat di mana pusat pemerintahan Republik Indonesia berada, yang secara spesifik saat ini berada di Provinsi DKI Jakarta. Terkait asal usul Pulau Jawa, dilansir dari Kezonicom Senin 29/11/2021, banyak ahli yang meyakini bahwa sedianya Pulau Jawa dulunya merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatera sebagai bagian dari dataran Sunda di bagian barat dan di bagian timur, menyatu dengan daratan Australia. Berbagai sumber juga menyebutkan bahwa Pulau Jawa terbentuk pada 60 juta tahun lampau saat periode bumi memasuki zaman pre-tersier. Daratan Pulau Jawa bagian barat terbentuk lebih dulu di zaman Kapur yang terjadi sekitar 145 juta tahun yang lalu, dan bagian timurnya dari pecahan benua Australia. Dua bagian itu saling menabrak dan bergabung menjadi satu pulau. Pembentukannya juga tidak lepas dari aktivitas vulkanik hingga menimbulkan kantur pulau dengan banyak gunung berapi yang membentang dari timur ke barat. Bicara terlepasnya Pulau Jawa dan Sumatera, para ahli sepakat bahwa hal itu diakibatkan letusan gunung api maha dahsyat. Berdasarkan catatan Pujangga Rogowarsito dalam Pustaka Raja Purwa, disebutkan bahwa Jawa dan Sumatera terpisah akibat gunung Kapi yang teridentifikasi sebagai Gunung Krakatau pada 416 Masehi. Senada dengan hal tersebut, Ken Wohlets, peneliti Los Alamos National Laboratory, juga menyebutkan letusan gunung yang sama mengakibatkan terpisahnya kedua pulau tersebut. Pemisahan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ini semakin
disempurnakan dengan meletusnya kembali Gunung Krakatau pada 1883 yang dikenal sebagai letusan mahadahsyat di dunia, sehingga menyebabkan pemisahan secara tektonik di mana Pulau Sumatera terlepas dan bergerak ke timur laut dan Pulau Jawa ke sisi timur. Sama halnya dengan pemisahan Pulau Jawa dan Sumatera, terpisahnya Pulau Jawa dan Bali juga diakibatkan letusan gunung berapi. Penulis Raffles, Hageman, dan Ervan Eyck pernah menyatakan bahwa dulunya Pulau Jawa dan Bali masih satu daratan, namun terpisah karena letusan gunung berapi dan gempa besar hingga membuat kedua daratan tersebut putus pada abad ke-13. Gunung Tidar, paku bumi Pulau Jawa. Meskipun terdapat penjelasan secara ilmiah terkait terbentuknya Pulau Jawa, ternyata ada juga versi supranatural yang menjelaskan asal-usulnya. Berdasarkan pantauan Soloposko melalui kanal Instix dan Inspektavi Channel dengan judul video misteri asal mula Pulau Jawa dan Gunung Krakatau, menyebutkan bahwa Pulau Jawa dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Atlantis, hingga akhirnya saat kerajaan tersebut hancur, Pulau Jawa terpisah dan menjadi pulau tersendiri. Kemudian muncul kisah Aji Saka yang berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar, seorang penguasa kegelapan di tanah Jawa kala itu. Namun penumpasan Prabu Dewata Cengkar ini juga bagian dari perjanjian tumbal yang dampaknya dirasakan hingga beratus-ratus tahun, sampai akhirnya penguasa gaib kembali menguasai Pulau Jawa. Kisah ini mengacau pada legenda Gunung Tidar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang dipercaya sebagai paku bumi Pulau Jawa. Diceritakan saat itu Pulau Jawa yang berada pada kekuasaan gaib dalam keadaan mengapung seperti perahu, sehingga guncangan mirip gempa bumi kerap terjadi. Saat itu para pendakwah Islam yang datang ke Pulau Jawa banyak yang tidak berhasil menyebabkan agama Islam karena begitu kuatnya penguasa gaib di Pulau Jawa. Saat itu hingga akhirnya datanglah sosok sakti asal Persia yang bernama Syekh Maulana Subakir yang hendak mensucikan Pulau Jawa dari kemusyrikan bangsa gaib dan menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Dalam peperangannya melawan bangsa Jin, Syekh Subakir menancapkan tombaknya di Gunung Tidar yang saat itu menjadi tempat berkumpulannya bangsa Jin, hingga akhirnya terusir dan mengungsi ke pantai selatan Jawa, dan Pulau Jawa yang sebelumnya terarung-apung akhirnya bisa tenang dan stabil akibat tongkat Syekh Subakir yang tertancap. Kemudian Sabdo Palon yang merupakan pengasuh tanah Jawa nampaknya menampakkan diri dan menantang Syekh Subakir untuk bertanding. Pertarungan berakhir seri hingga perjanjian damai terjadi saat Syekh Subakir menjelaskan niatnya kepada Sabdo Palon untuk menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Singkat cerita, niat
Ini pun akhirnya diterima baik oleh Sabdo Palon seperti yang sudah diberitakan oleh Solo Baskom. Syekh Subagir adalah ulama yang didatangkan dari tanah Persia, yang kedatangannya bersamaan dengan rombongan Wali Songo pada periode pertama yang diutus oleh Sultan Muhammad dari Istanbul, Turki untuk berdakwah di Pulau Jawa pada 1404. Gunung Tidar menjadi tempat makam para ulama dan wali songo, termasuk makam Syekh Subagir, dan hingga saat ini menjadi tempat yang kerap didatangi oleh masyarakat Jawa tradisional yang hendak berziarah dan mencari wangsit. Tengah lapangan di atas Gunung Tidar juga terdapat sebuah tugu dengan simbol huruf Sa dalam aksara Jawa di ketiga sisi, yang menurut juru kunci setempat bermakna sapalah saleh, sapo salah seleh, siapa yang salah akan ketahuan. Tugu inilah yang dipercaya sebagai tombak yang ditancapkan oleh Syekh Subagir untuk mengusir bangsa jin dari tanah Jawa. Oke, itulah sedikit cerita tentang asal-usul tanah Jawa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Blitar Channel 999, salam rahayu, sakum tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.